Assalamualaikum, Sobat. Bangsa Indonesia adalah bangsa perantau. Hampir setiap negara ditemui warga penduduk asal Indonesia. Kali ini, kita melihat bagaimana etnis Jawa yang mempertahankan hidup dan mengembangkan adat istiadat kebudayaan Jawa di Kaledonia Baru. Untuk itu simak video ini dengan seksama, kita akan tahu bagaimana mereka berjuang mempertahankan hidup di negara yang baru dengan adat budaya yang berbeda. Belum banyak orang yang tahu daerah Kaledonia Baru, sebenarnya negara kepulauan ini punya hubungan yang erat dengan Indonesia. Kalau selama ini kamu cuma tahu Suriname sebagai negara yang terletak Amerika Selatan memiliki populasi orang Jawa, ternyata di Kaledonia Baru ini juga banyak orang Jawa yang tinggal di sana. Wilayah dengan luas berkisar 18,575 km, wilayah cukup kecil untuk ukuran negara kepulauan. Namun siapa sangka di sana ternyata banyak orang Jawanya. Kaledonia Baru atau New Caledonia memang masih asing di telinga sebagian besar orang Indonesia. Letaknya di sebelah timur benua Australia, berada di sisi selatan Samudera Pasifik dan sebelah utara Selandia Baru. Jika menggunakan pesawat, dibutuhkan waktu tempuh 3 jam dari Sydney, sedangkan bila ditarik garis lurus antara Jakarta dan Numea, ibu kota Kaledonia Baru, terbentang jarak hampir 7.000 km. 8 tahun yang lalu, total ada sekitar 7.000 orang Jawa yang menetap di Kaledonia Baru. Yang bikin unik adalah penyebaran penduduk Jawa di wilayah timur tersebut. Etnis Jawa tidak menetap dalam satu wilayah pemukiman, mereka berpencar, tak menetap dalam satu tempat. Hampir di setiap sudut kota Kaledonia Baru ditemukan etnis Jawa. Bukan hanya etnis Jawa, penduduk Kaledonia Baru terdiri atas berbagai etnis. Mulai dari Eropa, Afrika, dan Asia. Jumlah penduduk etnis Jawa cukup banyak, karena itu orang Jawa diperhitungkan di daerah baru tersebut. Bahkan ada dari etnis Jawa yang pernah menjabat sebagai wali kota Kaledonia Baru. Semula, keberadaan etnis Jawa di Kaledonia adalah para pekerja yang dibawa oleh kolonial Belanda untuk jadi penambang nikel. Sebagai daerah jajahan Belanda, penduduk Jawa diangkut dan dibawa ke wilayah terpencil tersebut. Ketika itu, orang Jawa yang dikirim ke Kaledonia Baru untuk dipekerjakan di berbagai sektor, utamanya dijadikan pekerja di sektor pertanian dan sektor tambang, terutama tambang nikel. Alasan diberangkatkan ke daerah baru itu karena orang Jawa memiliki postur tubuh kecil yang memungkinkan mereka masuk ke lubang tambang yang kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah orang Jawa yang berada di Kaledonia Baru semakin bertambah. Etnis Jawa yang bertambah banyak itu, bergabung dan membentuk kelompok-kelompok sehingga muncul 3 kelompok besar, yakni golongan Niaouli, golongan Wongbale, golongan Jukuan. Pertama, golongan Niaouli yaitu penduduk Kaledonia Baru yang berasal dari kedua orang tuanya masih keturunan Jawa dan kelahiran Jawa, Indonesia. Kedua, golongan Wongbale. Orang etnis Jawa yang pernah pergi dari Kaledonia Baru dengan alasannya masing-masing, namun kembali dan menetap di Kaledonia Baru lagi. Sedangkan golongan ketiga, yakni golongan Jukuan. Golongan Jukuan yaitu penduduk Jawa yang lahir di tanah Jawa, mereka dibawa atau merantau dan akhirnya menetap menjadi penduduk Kaledonia Baru. Dengan banyaknya orang Jawa yang tinggal dan beranak pinak di Kaledonia Baru, jangan kaget jika terdengar sayup-sayup percakapan dengan bahasa Jawa di sana. Tidak berbeda seperti di Suriname, orang-orang Jawa di Kaledonia Baru. Dalam berkomunikasi penduduk Kaledonia Baru menggunakan bahasa Jawa untuk bahasa sehari-hari mereka. Dan karena penyebaran orang Jawa di Kaledonia Baru yang tidak merata, hampir di setiap sudut kota, maka tidak heran ditemukan penuturan dengan bahasa Jawa di setiap sudut kota. Begitu pula dengan adat budaya Jawa tanah leluhur diterapkan di daerah baru tersebut, meskipun bahasa resmi negaranya adalah bahasa Perancis, namun orang Jawa di sana masih menjaga erat bahasa asli nenek moyang mereka. Bukan hanya bahasa Jawa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, etnis Jawa yang tinggal Kaledonia Baru ternyata juga masih memegang kuat adat Jawanya. Adat budaya tersebut terlihat dengan adanya upacara sunatan, khitan, upacara pernikahan, selamatan bayi yang dikandung seorang ibu, dan beberapa kesenian adat Jawa yang lainnya. Karena kentalnya budaya di sana, banyak orang Jawa yang masih Jawani, yang artinya masih menjaga adat istiadat Jawa. Kondisi ini semakin kuat, karena mendapat dukungan warga.
Apalagi para generasi muda, yang sangat antusias mempelajari, dan menerapkan budaya Jawa, dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saja masih menjaga adat istiadat Jawanya. Kamu yang tinggal dan besar di Jawa masa iya malah jadi wong Jowo seng lali Jowone, maksudnya, orang Jawa, yang sudah lupa, dengan adat istiadat Jawa. Berdasarkan sumber view non-AMP version @tirto.id, nama Kaledonia diciptakan oleh James Cook, penjelajah asal Inggris, yang sampai dalam penjelajahannya pada tanggal 4 September tahun 1774. Nouvelle Calédonie, atau New Caledonia, atau Kaledonia Baru, merupakan pulau utama di kawasan tersebut, selain Kepulauan Loyalty, yang terletak di sebelah timur, Kaledonia Baru. 80 tahun kemudian, yakni pada tahun 1853, pemerintah Perancis mengambil alih wilayah negara yang ditemukan oleh Cook itu, dan kemudian pemerintah Perancis mendatangkan penduduk Eropa sebagai tenaga kerja untuk mengeksplorasi dan mengolah sumber daya alam. Perkembangan Kaledonia Baru, yang sekarang memiliki status wilayah dengan hak otonomi khusus dalam Republik Prancis itu, diawali dengan pemerintah Prancis yang mengirim orang Eropa sebagai tenaga pekerja untuk mengeksplorasi sumber daya alam di Kaledonia Baru. Pada waktu yang bersamaan, kolonial Belanda juga mendatangkan pekerja asing dari etnis Jawa. Sejarah perkembangan etnis Jawa di Kaledonia Baru diawali yakni pada tanggal 16 Februari tahun 1896. Hingga sekarang, peristiwa pengiriman tenaga kerja ke Kaledonia Baru itu diperingati sebagai hari pertama etnis Jawa menginjakkan kaki di Kaledonia Baru. Pengiriman pekerja tambang pertama dari etnis Jawa, sebanyak 170 orang, yang dilakukan atas dasar kesepakatan Prancis-Belanda. Setelah sukses dengan pengiriman 170 tenaga kerja, periode berikutnya, antara 1933 hingga 1939, kolonial Belanda mengangkut lebih banyak tenaga pekerja tambang, lebih dari 7.800 pekerja asal Hindia Belanda. Para pekerja tersebut dikirim ke Kaledonia Baru dengan status kontrak selama 5 tahun dan dipekerjakan di kawasan perkebunan, pertambangan, dan rumah tangga. Berdasarkan laporan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kaledonia Baru, sepanjang 1896 hingga 1949, pengiriman pekerja dari Jawa mencapai sekitar 19.510 tenaga kerja. Jumlah yang sangat besar tersebut diangkut menggunakan 87 kapal penumpang kolonial Belanda. Perkembangan penduduk terus bertambah dan makin banyak, sehingga pemerintah Indonesia mendirikan konsulat RI di Numea pada tanggal 15 Mei tahun 1951. Namun pada 1952 hingga 1955, terjadi kepulangan massal orang-orang Jawa dari Kaledonia Baru. Pada tahun tersebut jumlah orang Jawa hanya tersisa sekitar 2.000 orang saja, padahal sebelumnya, yakni pada akhir 1940 masih terdapat sekitar 20.000 orang keturunan Jawa. Akhir tahun 1969 lebih dari 1.000 orang Indonesia datang ke Kaledonia Baru. Kedatangan tenaga kerja tersebut, khususnya untuk membangun jembatan Nera di Kote Owes, jembatan di Kote Este, dan Menara Saint Quentin, di Magenta. Hingga saat ini tercatat lebih dari 7.000 orang penduduk Kaledonia Baru merupakan keturunan Jawa. Keturunan Jawa atau Indonesia di sana, juga membentuk komunitas bersama, yang dikenal dengan Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya PMIK. Tujuan pembentukan komunitas tersebut, untuk mempersatukan etnis Jawa, melestarikan, dan mempromosikan budaya Indonesia. Kegiatan ini ternyata mendapat dukungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat. Rusmaeni San Muhammad, adalah salah seorang etnis Jawa, yang kerap mempromosikan budaya Indonesia, di Kaledonia Baru. Selain aktivis yang menjadi anggota parlemen di Kaledonia Baru, beliau aktif melestarikan seni tari Jawa kreasi baru. Rusmaeni San Muhammad pun pernah belajar tari Jawa di Padepokan Bagong Kusudiharjo, Yogyakarta, sebagai bekal untuk mempromosikan Indonesia. Keberadaan etnis Jawa secara tak langsung, mempengaruhi politik luar negeri Indonesia terhadap wilayah tersebut. Pada awalnya, kepentingan Indonesia hanya sebatas keberadaan migran asal Jawa dan keturunannya di Kaledonia Baru.
Lambat laun, kepentingan pemerintah Indonesia mulai meningkat dalam hubungan ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu, keberadaan penduduk keturunan Jawa pun dimanfaatkan sebagai aset soft power diplomasi di wilayah tersebut. Etnis Jawa didorong untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia, memperkuat kinerja tugas dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat. Alhasil, kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan Kaledonia Baru pun terjadi peningkatan. Pada akhir tahun 2013, total perdagangan Indonesia dengan Kaledonia Baru tersebut mencapai 13,49 juta dolar AS. Untuk tahun selanjutnya, KJRI memperkirakan nilai perdagangan Indonesia akan terus meningkat. Semua tak lepas dari penduduk Kaledonia Baru keturunan Jawa. Wassalamualaikum. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.